bagaimana sebenarnya mendapatkan umroh yang makbulah mabrurah. Makbulah mabrurah itu diambil dari istilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Maka kalau umroh biasanya dinamakan makbulah. Makbulah itu diterima. Dan inilah yang kemudian antara satu umroh dengan umroh yang lainnya, kalau kemudian dia makbulah, maka dia kafarah lima bainahuma. Maka dia akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Jadi kenapa Ustadz kita harus sering umroh nih? Ya. Karena setiap kali kita umroh dengan umroh yang setelahnya, semua dosa di antara keduanya diampuni oleh Allah. Ya. Ini yang luar biasa, umroh. Ini saya baru pulang haji, berangkat lagi umroh kemarin tanggal 13, balik tanggal 20 Agustus kemarin, sekarang 3 September berangkat, pulang tanggal 14, berangkat lagi tanggal 17 September. Bukan, Ustadz, kenapa mau umroh terus? Karena kita tahu hadis ini. Ya, hadisnya riwayat Imam Muslim. Ya, dan itu subhanallah, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Antara satu umroh dengan umroh yang lainnya penghapus dosa-dosa. Jadi Ustadz, saya baru berangkat Februari nih, kayak dokter Maryam kemarin ya, Februari ya dok. Terus berangkat lagi. Ya apalah arti Februari gitu kan. Saya Agustus kemarin berangkat ya. Karena sehari aja kita nggak tahu dosa yang mana yang kita telah lakukan Bapak Ibu sekalian. Dan itu diperbanyak. Makanya Nabi SAW memperbanyak umrohnya Bapak Ibu sekalian. Nah, cuman perlu dipahami. Perhatikan baik-baik. Setiap kali safar, perhatikan ini yang menjadi ilmu. Setiap kali safar, Nabi tidak menganjurkan langsung mengumrohkan siapapun. Berdasarkan hadis tadi, al-umratu ilal umrah, antara satu umrah dengan umrah yang lainnya penghapus dosa-dosa. Maka nggak boleh, misal saya Agustus kemarin saya umrah, terus September sekarang saya umrah, terus saya bilang yang sekarang untuk ibu saya. Nggak boleh langsung, harus untuk diri sendiri dulu. Makanya kita dalam program kita kali ini itu ada umrah kedua. Kita persilahkan, ada yang mau badalkan ibunya yang telah wafat, ada yang mau badalkan bapaknya, ada juga yang bilang, Ustadz saya cukup sekali aja Ustadz, karena saya udah usianya, udah tua, udah capek, udah gak bisa kuat terlalu jalan. Gak apa-apa juga. Karena yang penting harus kita pahami bahwa antara satu umroh dengan umroh penghapus dosa-dosa, dan subhanallah di sana Nabi tidak menganjurkan untuk diumrohkan pertama kali untuk orang lain. Kapanpun. Jadi misal sahabat dari Madinah nih, berangkat hari ini umroh, Jumat depan dia umroh lagi. Dia nggak boleh setiap kali dia berangkat harus untuk dirinya dulu, nggak boleh untuk orang lain. Walaupun dia cuman mukimin di Madinah. Bayangkan, sahabat menetap di Madinah, berangkat ke Mekah, lalu kemudian dia umroh. Terus minggu depan dia umroh lagi. Dia nggak boleh minggu depannya umroh untuk ibunya langsung, nggak boleh. Karena setiap kali ada orang yang mau umroh dengan memakai ihram, harus untuk dirinya dulu. Kenapa? Kembali pada hadis tadi, bahwa antara satu umroh dengan umroh yang lainnya penghapus dosa-dosa. Apalagi yang udah umrohnya udah 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu dosa udah numpuk Bapak Ibu sekalian. Segera harus diselesaikan. Apalagi yang belum pernah umroh. Nih ulama berbeda pendapat masalah hukum umroh. Mohon didengarkan. Coba boleh diangkat tangannya. Siapa yang pertama kali umroh di sini? Umroh pertamanya Pak Amal Abadi, Kakek Amin, Ibu Mas Diana, Bu di belakang yang 5-5-nya belum ya? Pak Syabudin belum. Nah, insya Allah ya. Bu Desi belum, Bu Arina belum, Om Dodi belum. Banyak umroh pertama. Kata para ulama, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Bagi yang tidak mampu berhaji, maka wajib baginya berumroh. Ini yang paling rajih. Syekh Amin Al-Hajj, Lajnah Daimah Fatwa Mamlaka Arabia Saudiyah ya, itu memfatwakan bahwa wajib bagi setiap muslim 1 kali berumroh dalam seumur hidup, kalau dia mampu ya, kalau dia mampu. Artinya begini, kalau Anda punya mobil di rumah, walaupun itu cuman Kalia misalkan, Sigra misalkan, berarti Anda mampu untuk berumroh, karena harga mobilnya sudah melewati harga umroh. Itu definisi mampu. Perlu dipahami baik-baik. Apa mampu menurut Allah dan Rasulnya dalam kategori ketika Nabi mengatakan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu mengerjakannya. Hijjul bait,
berhaji bagi yang mampu mengerjakannya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, haji bagi yang mampu itu Nabi tidak mengatakan berapa simpanan dinarmu, tidak ada. Artinya bukan ditanya berapa jumlah tabunganmu, tapi apa yang kau punya sekarang. Lalu kata Nabi, jual untuk hajimu, jual untuk umrohmu. Sekarang saya mau nanya lagi, siapa yang belum pernah haji? Lebih banyak lagi? Haji, banyak lagi. Pemuda haji belum, tapi punya CR-V di rumah. Mobilnya CR-V. Jadi jual. Mestinya begitu Om Modar. Iya. Makanya alhamdulillah Dr. Faisal jual-jual emasnya untuk haji tahun ini ya Kak. Iya. Ini kakak ipar saya, Dr. Faisal, hafizahullah. Iya. Dokter penghafal Quran, Masya Allah. Nah, beliau jual-jual emas untuk berangkat haji tahun ini. Nah, saya yang nggak planning, alhamdulillah berangkat juga. Ya, rezeki dari Allah, bawa jamaah furoda. Nah, Bapak Ibu, itu kata Nabi. Jadi memang dalam Islam itu mampu itu bukan berapa tabungan, tapi berapa yang kita miliki, yang bahkan untuk haji kita, kewajiban kita, rukun Islam kita harus dijual Om. Gitu. Om Modar sudah berpikir nih, apa yang harus saya jual ini? Ya, tanahnya, ya. Investasi itu bayangkan Bapak Ibu sekalian, investasi itu tidak wajib dalam Islam, tapi Masya Allah haji wajib dalam Islam. Makanya penting nih mengetahui secara real Bapak Ibu sekalian, apa hukum umroh. Hukum umroh yang paling benar, yang disepakati oleh para ulama, wajib bagi yang mampu sekali dalam seumur hidup. Itu yang paling pendapat pertama. Baru pendapat yang kedua, dan ini lemah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan pendapat ini tidak dibenarkan oleh banyak ulama. Kenapa? Karena pendapat ini mengatakan memudah-mudahkan orang untuk tidak umroh. Padahal dulu orang kalau mau umroh gampang. Sehingga dulu banyak penduduk-penduduk Najd dari Riyadh, sehingga banyak dulu orang-orang dari Yaman malas berumroh. Karena dengan mengatakan nanti aja. Padahal dengan menjual beberapa ekor kambing, sebenarnya uang itu sudah bisa dipakai umroh. Ya, kalau biaya sekarang 30-an juta sudah bisa berangkat. Kalau kemudian tidak mampu juga, nah makanya para ulama membagi dua versi di situ. Hukum umroh dua Bapak Ibu sekalian. Sebagian besar mengatakan wajib walau sekali dalam seumur hidup. Sebagian yang lain mengatakan sunnah. Baik. Terus kita pindah. Kenapa tadi kita berumroh Ustadz? Kenapa memperbanyak berumroh? Dan kenapa kita cari umroh yang makbulah, mabrurah? Jadi kalau hajjan mabrurah, tapi kalau umroh makbulah. Ini perlu dibedakan. Mabrurah dengan makbulah. Makbulah itu diterima. Mabrurah itu dibalas dengan kebaikan yang lebih oleh Allah. Makanya haji itu mabrurah dalam bahasa Arab. Ya Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura. Itu kata Nabi, ya Allah kami minta haji yang mabrura. Kalau umrah biasanya Nabi Allahumma inna nas'aluka umratan maqbulah. Maqbulah diterima, qabul diterima. Rabbana taqabbal minna. Itu doanya Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terima amalan kami, karena sesungguhnya ya Allah Engkau maha menerima amalan. Itu diambil dari doanya Nabi Ibrahim, maqbulah. Rabbana taqabbal minna. Ula tampilkan ula Al-Baqarah biar pada hafal doanya Nabi Ibrahim ini. Ya, tulis ula surah Al-Baqarah ayat 127. Tulis saja langsung di Google. Al-Baqarah 127. Ini wajib hafal Bapak Ibu sekalian ya. Kita anjurkan untuk dibaca ini. Rabbana taqabbal minna. Ini doa Nabi Ibrahim ketika baru selesai membangun Ka'bah. Saya waktu S3 di Sudan Bapak Ibu sekalian. Saya kata Syekh saya, kebetulan saya lama membersamai beliau, Syekh Amin Al-Hajj. Suatu ketika saya udah selesai nih S3. Baru selesai sidang, saya datang ke rumah beliau, minta nasihat. Kemudian dia bilang apa? Madza taqul idza a'taka Allahul ilm? Wa madza taqul lillah idza a'taka Allah hadzal amanah? Kata Syekh, apa yang akan kamu baca ketika Allah sudah sampaikan kamu pada titik ini untuk dapatkan ilmu? Saya 12 tahun kira-kira di Sudan Bapak Ibu sekalian. Dari saya tamat Gontor, saya langsung berangkat ke Sudan S1, S2, S3. Ketika baru kali ini ketika saya mau pamit sama Syekh, itu beliau langsung bertanya. Biasanya beliau, "Naam ya akhi, naam ya ibni, kaifa hal?" Biasanya pertanyaannya sederhana-sederhana.
Biasanya saya yang banyak tanya. Tiba-tiba beliau bilang begini waktu saya mau pulang. Dia bilang, "Madza taqul?" Kamu kira-kira apa yang akan kamu perbanyak dalam doa? Idza a'taqallahu hadzal ilm. Ketika Allah memberimu ilmu ini. Kemudian dia tanya lagi, "Madza taqul idza a'taqallahu hadzal amanah?" Allah Syekh, alimna ya Syekhana, alimna. Saya bilang gitu, ajari saya Syekh, ajari saya. Qul ma qalahu Ibrahim. Kata Syekh, katakan sebagaimana apa yang dikatakan Ibrahim. Pokoknya pencapaian terbesar kita apapun Pak, kita jadi pejabat, dapat amanah, selalu baca ini Bapak Ibu sekalian. Kata Syekh, karena kita nggak mungkin sampai pada titik itu kecuali kita atas izin Allah kita bisa sampai. Dan Nabi Ibrahim mencapai titik puncaknya ketika dia diizinkan bangun Ka'bah. Ada nggak yang lebih hebat dari Ka'bah di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian? Ada nggak kira-kira tempat yang semua manusia seluruh dunia datang tanpa promosi? Nggak ada kementerian pariwisatanya promosiin Ka'bah. Nggak ada anggaran promosinya Ka'bah itu Bapak Ibu sekalian. Itu karena keikhlasan dan doa ini dari Nabi Ibrahim. Nih ya. Ini doanya. Kata Syekh saya, kamu jangan pernah lupa baca doa ini. Masya Allah. Mulai detik itu setiap kali saya doa saya selalu ikutkan doa ini. Apa kata Ibrahim? Kita lihat ayatnya ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana ini doanya dari sini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini Masya Allah. Anda bisa jadi dokter karena Allah. Apakah amalan Anda diterima ketika jadi dokter? Belum tentu. Saya bisa jadi ustadz karena Allah. Apakah amalan saya ketika jadi ustadz sudah pasti diterima? Belum tentu. Ada yang di kejaksaan, ada yang pengusaha, ada yang guru di sini, ada yang dosen di sini. Apakah amalan kita pasti diterima? Sekarang pertanyaannya kita balik. Apakah ada amalan di antara amalan kita semua yang hadir di ruangan ini lebih hebat dari amalan membangun Ka'bah? Nggak ada. Dan dengan amalan ini Ibrahim masih khawatir. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah, artinya membangun Ka'bah bersama Ismail anaknya, seraya berdoa, langsung berdoa. Khawatirnya Ismail amalannya tidak diterima Allah. Padahal dia nabi Pak, coba bayangin. Dia kan dapat wahyu langsung dari Allah. Tapi kenapa dia kayak ragu itu amalan diterima atau ditolak? Apalagi kita manusia biasa yang seperti ini, subhanallah. Lalu dia mengatakan, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Dia minta agar amalannya diterima. Dan itu doa yang diajarkan Syekh Amin ke saya ketika beliau mengatakan, apa yang kau harus baca dengan pencapaian yang seperti ini? Dia katakan, minta sama Allah diterima semua ilmu itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini doa subhanallah Pak, ajib dan luar biasa. Karena di sini Allah tidak pakai huruf fa, tidak pakai huruf waw, langsung wa Ismailu Rabbana. Kata para ulama dalam ilmu bahasa Arab, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Qurtubi juga dalam tafsir mengatakan apa? Kata para ulama, di sini Nabi Ibrahim tidak memberi jeda. Allah baru cerita tentang dia, langsung dia mengatakan Rabbana taqabbal minna. Padahal dalam doa-doa yang lain biasanya Allah tambah huruf waw. Wa qala rabbi auzi'ni. Wa. Ada dan dia berdoa. Iya. Subhanallah. Dan ini luar biasa doa ini. Dan inilah yang kemudian kita akhirnya menjadikan sebagai rumus Bapak Ibu sekalian bahwa kita umroh, kita haji itu untuk mencari ridhonya Allah Pak. Sedangkan Nabi Ibrahim yang mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, Nabi, dia sekaligus Rasul ulul azm, dia Khalilullah, kekasih Allah, takut amalannya ditolak Pak. Jadi yang masih punya membawa-bawa niat-niat yang tidak benar, mari kita singkirkan Bapak Ibu sekalian. Kita ikhlaskan niat datang ke sini. Semua kita sama, hamba Allah. Makanya jangan pernah ada sedikit pun kesombongan dalam diri kita. Kita singkirkan, lalu kita banyak berdoa ini. Rabbana taqabbal minna. Boleh diikuti saya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kita ulang. Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Baca Pak Ibu insyaallah.
akan banyak keajaiban dalam diri kita insya Allah. Akan banyak nikmat-nikmat Allah yang akan kita terima dalam diri kita. Yang paling penting akan tenang hati kita. Sekelas Ibrahim amalannya ini, dia nabi, dia rasul, dia dapat wahyu, dia dapat perintah langsung dari Allah bangun Ka'bah, dan dia masih takut amalannya ditolak. Makanya langsung doanya gimana? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amalan kami. Padahal siapa juga yang mau tolak amalannya, kan gitu. Karena Allah yang nyuruh kan. Tapi begitulah Nabi mengajarkan kita cara berdoa. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau sudah umroh, ini perjalanan umroh, ya Allah Rabbana taqabbal minna, agar uang yang kita bayarkan untuk umroh diterima Allah, agar hartanya berkah, agar kita yang kemudian bekerja sebagai profesi kita masing-masing diberkahi. Mungkin ada dosa dari uang yang tidak jelas di situ. Kita mudah-mudahan dengan uang yang halal ini yang kita pakai untuk beribadah umroh ini, Allah bersihkan uang-uang yang lain. Mudah-mudahan Allah terimakan kita amalan-amalan ibadah kita. Di situ Bapak Ibu sekalian, inti berumroh itu. Nah, jadi kembali lagi, umroh makbulah. Ustadz, kalau ditanya umroh makbulah itu apa? Umroh yang diijabah, umroh yang diterima. Syarat pertamanya apa Ustadz? Boleh ditulis. Syarat pertama mendapatkan umroh makbulah apa? Ikhlas karena Allah. Ya. Syarat pertama apa? Ikhlas. Karena tanpa ikhlas tidak akan ada amalan yang diterima Bapak Ibu sekalian. Buktinya di sini Nabi Ibrahim masih takut amalannya ditolak karena takut gak ikhlas. Takut ada riaknya, takut ada sombongnya bangun Ka'bah. Kemudian apa amalan yang kedua Bapak? Apa yang kemudian menyebab, apa syarat kedua yang menjadikan umroh makbulah Bapak Ibu sekalian? Ada keseriusan meminta sama Allah. Ada keseriusan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Iya. Serius berdoanya. Serius mintanya sama Allah.